3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ridwan, kemudian Uyun Fahira, dan Nazma Sania Salsabila. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang akad kerjasama perdagangan berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah. Baiklah, pemateri pertama yakni tentang akad mudharabah akan disampaikan oleh Nazma Sania Salsabila. Kepada Nazma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama itu tentang mudharabah. Mudharabah. Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata dorb. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Menurut terminologis, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama mazhab. Di antaranya menurut mazhab Hanafi, yaitu suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja atau usaha dari pihak lain. Sedangkan mazhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan usaha itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Ulama Hijaz menamakan mudharabah kirot. Menurut jumhur, mudharabah adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian mudharabah, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikit pun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. Jadi, mudharabah itu ada 2 orang. Nah, yang satu orangnya itu yang pemilik usahanya atau biasa disebut sohibul mal. Terus satunya lagi itu dia sebagai mudharib yang mengelola usaha tersebut. Jadi satu orang yang memodali, satu orang yang mengelola. Selanjutnya, syarat mudharabah pasal 231. 1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. 2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Rukun mudharabah pasal 232. Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah sohib balmal atau pemilik modal, mudharib atau pelaku usaha, dan akad. Pasal 233. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas, dan muqayyad atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Selanjutnya, macam-macam mudharabah. Ada mudharabah mutlak, ada mudharabah mutlaqah atau bebas. Mudharabah mutlaqah adalah akad kerja antara 2 orang atau lebih, atau antara sahib amal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku secara luas, atau dengan kata lain pengelola mudharib mendapatkan hak keleluasan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain. Selanjutnya, mudharabah muqayyadah atau terikat, yaitu kerjasama 2 orang atau lebih, atau antara sahib almal selaku investor dengan pengusaha atau mudharib. Investor memberikan batasan tertentu, baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa. Ketentuan mudharabah pasal 238. 1. Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari sahib almal adalah modal. 2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil sahib almal dalam menggunakan modal yang diterimanya. 3. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama. Selanjutnya, larangan diatur dalam pasal 240.
Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali mendapat izin dari pemilik modal. Selanjutnya, materi musyarakah yang akan disampaikan oleh teman saya, Uyun. Maaf, bagian selanjutnya adalah saya yang akan menjelaskan tentang musyarakah. Sebelum kita masuk kepada pembagian musyarakah berdasarkan KHES, kita akan berangkat kepada pengertian apa itu musyarakah terlebih dahulu. Musyarakah atau sering disebut dengan syirkah berasal dari fi'il madhi yang mempunyai arti sekutu atau teman persaudaraan, perkumpulan atau perserikatan. Secara etimologi, syirkah mempunyai arti campur atau percampuran. Maksud dari percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya itu sulit untuk dibedakan lagi. Secara terminologi, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama, serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Bella, masuk kepada pembagian syirkah yang pertama dalam KHES, yakni tentang syirkah al-amwal. Syirkah amwal adalah perserikatan antara dua orang pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Dalam pasal 146 KHES menjelaskan bahwa dalam kerjasama syirkah amwal ini, dalam kerjasama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Kemudian dijelaskan lagi lebih lanjut dalam pasal 147 KHES, dijelaskan apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal syirkah bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama. Jadi syarat untuk dijadikan modal itu harus berupa uang tunai, karena harus ditentukan nilai berapa nanti yang akan dihasilkan keuntungan kan. Jadi barang itu harus dijual terlebih dahulu agar diketahui nilai besaran modalnya. Selanjutnya syirkah inan. Syirkah al-inan adalah perserikatan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan maupun risiko kerugian. Dijelaskan dalam pasal 173 KHES ayat 1. Syirkah al-inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja. Selanjutnya dalam ayat 2, pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jadi prinsipnya keuntungan ataupun kerugian itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak yang terlibat. Selanjutnya pasal 174. Dalam syirkah al-inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan. Pasal 175 ayat 1, para pihak dalam syirkah al-inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Jadi untuk berjaga-jaga apabila untuk mengantisipasi kerugian atau untuk menutup kerugian nanti, maka sumber dana itu jangan dijadikan modal semuanya. Selanjutnya pada ayat 2, para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisahkan dari modal syirkah al-inan. Pada ayat 2 ini menjelaskan tadi lebih terperinci dari ayat 1 yang sebelumnya. Selanjutnya pasal 177 ayat 1,
Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam perkahwinan wajib ditanggung secara proporsional. Jadi jika kerugian itu karena kelalaian oleh salah satu pihak, maka pihak tersebutlah yang akan menanggung kerugian tersebut karena dialah yang lalai dalam tugasnya dan sehingga menyebabkan kerugian. Jika kerugian itu tidak karena faktor kelalaian salah satu pihak ataupun segala macam, maka kerugian itu ditanggung secara bersama-sama. Pada ayat 2, keuntungan yang diperoleh dalam perkawinan dibagi secara proporsional. Jadi keuntungan dalam perkawinan ini juga berdasarkan kesepakatan. Misalnya salah satu pihak modalnya lebih besar, maka keuntungannya juga akan lebih besar daripada pihak yang lain. Jika modalnya besarannya sama, maka keuntungannya juga dibagi secara rata. Contoh dari syirkah inan ini, salah satunya adalah misalnya peternak lele mengajak investor untuk bekerja sama memproduksi 50 gram lele secara 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak lele dan investor sama-sama menyetorkan modal 20 juta. Dan pembagian nisbah keuntungan sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi peternak. Ketentuan ini karena peternak lele sebagai pengelola usaha lebih banyak bekerja dibanding investor. Jadi karena peternak lele lebih dia juga menyertakan modal dan juga bekerja, jadi keuntungan 70% untuk peternak lele dan 30% untuk investor. Beda halnya jika modalnya sama dan juga pekerjanya dibagi sama rata, itu juga berbeda nanti hasil keuntungannya. Selanjutnya syirkah amal atau syirkah abdan. Syirkah abdan adalah perserikatan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam KHS pasal 148 ayat 1, suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. Ayat 2, suatu pekerjaan dapat dihargai dan dinilai berdasarkan jasa atau hasil. Jadi pekerjaan yang dapat dilakukan terhitung syirkah abdan ini, pekerjaan itu haruslah bernilai dan jelas gitu. Selanjutnya pasal 149 ayat 1, jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan. Pada ayat 2, penjamin akad kerjasama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. Selanjutnya pada pasal 150 ayat 1, suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. Pada ayat 2, pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya pada pasal 151 ayat 1, para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan. Pada ayat 2, dalam akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang dikatakan. Pasal 152, para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima upah, menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Pasal 153 ayat 1, para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama. Pada ayat 2, para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk menentukan satu pihak untuk mencari dan menerima pekerjaan, serta pihak lain yang melaksanakan. Pasal 154 ayat 1, semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
Pada ayat 2, semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lain. Selanjutnya pada pasal 155, bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama pekerjaan ini melakukan suatu pekerjaan, maka pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya. Ayat 2, pihak yang akan mengerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah lain. Ayat 3, pihak yang melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tersebut berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya. Pasal 156 ayat 1, pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Jadi pekerjaan itu boleh berbeda dengan pihak yang lain, asalkan memang dia ahli dalam bidang yang dipilihnya tersebut. Ayat 2, apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal. Pasal 157, kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerjaan didasarkan atas modal atau kerja. Pasal 158, para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan boleh menerima uang muka. Pasal 159, karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai. Jadi itu merupakan apresiasi dari atas usaha yang dilakukannya. Pasal 160, penjamin dalam akad kerjasama pekerjaan dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai. Pasal 161, para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama pekerjaan harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya. Jadi, jika dia tidak menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan ahli dalam bidangnya tersebut, maka uang muka yang telah diserahkan itu harus dia kembalikan karena dia telah melanggar akad kerjasama tersebut. Pasal 162, Pasal 162, hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama pekerjaan yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati diselesaikan secara musyawarah. Jadi misalnya pekerjaannya itu dalam bidang arsitektur, kemudian ternyata tidak spesifikasi atau rinciannya tersebut tidak sesuai dengan hasil musyawarah sebelumnya, maka harus diadakan musyawarah lagi untuk mendapatkan kesepakatan yang baru. Pasal 163, kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan bukan karena kelalaiannya, pihak bersangkutan tidak wajib menggantinya. Jadi jika kerusakan itu misalnya dalam bidang arsitektur, dalam hal ketika dalam membangun bangunan ternyata terjadi bencana gitu, misalnya angin, sehingga kerangka arsitektur tersebut misalnya roboh gitu kan itu merupakan kerugian yang bukan karena kelalaiannya, jadi dia tidak wajib menggantinya. Beda halnya jika memang itu merupakan kelalaian dari dalam pekerjaannya tersebut, maka dia wajib untuk mengganti kerusakan tersebut. Pasal 164, akad kerjasama pekerjaan berakhir sesuai dengan kesepakatan. Ayat 2, akad kerjasama pekerjaan batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan.
Dalam syirka abdan ini, pembagian laba dalam syirka ini bergantung pada tanggungan, bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota syirka dapat berbeda-beda, begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota syirka. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi misalnya kerugian tersebut dalam ketika dia bekerja itu misalnya yang kerusakan tadi ya bukan karena kelalaiannya. Jadi seluruh pihak ya anggota syirka tersebut dalam syirka abdan ini bekerja sama untuk mengganti atau menutupi kerugian atau kerusakan tersebut. Beda halnya jika kerusakan atau kerugian itu ditimbulkan oleh karena kelalaian individu, maka individu tersebut wajib mengganti kerugiannya. Syirka abdan menurut pasal 148 KHS merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan pekerjaannya itu dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa atau hasil. Dalam suatu akad kerjasama, pekerjaan dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja dan pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Jadi anggota syirka ini sebelum melakukan kerjasama dia harus terlebih dahulu memang mempunyai keahlian dan dikompromikan apa saja pekerjaan yang akan dilakukan, misalnya dalam bidang peternakan atau bidang arsitektur gitu kan. Maka harus jelas apa ahli dalam masing-masing anggota syirka tersebut. Misalnya contoh syirka abdan yakni dua orang nelayan yang sama-sama pergi melaut dalam sebuah perahu. Sebelum melaut, mereka menyepakati bagi hasil atas keuntungan pendapatan hasil tangkapan mereka. Jadi misalnya telah mendapatkan hasil gitu dari tangkapan ikan yang mereka dapat, maka keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Contoh lain, syirka abdan adalah kerjasama usaha antara seorang arsitek dan tukang bangunan dalam mengerjakan proyek pembangunan. Jadi keuntungan dalam pekerjaan ini berdasarkan bidang masing-masing. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Uyun Fahira. Kepada Uyun dipersilakan. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai syirka al-mufawadah. Syirka al-mufawadah adalah sebuah perserikatan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik berupa dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Dalam pasal 165, syirka mufawadah yaitu kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Dalam akad kerjasama mufawadah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, atau penyewaan. Oleh karena itu, keduanya sama dalam hal modal dan keuntungan, sehingga tidak boleh jika salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari yang lain. Dalam pasal 166 dan 167 kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjelaskan bahwa pihak dan para pihak yang melakukan akad kerjasama mufawadah terikat dengan perbuatan hukum anggota syirka lainnya, yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama mufawadah ini
bukan hanya jual beli saja, melainkan bisa berupa pengakuan utang atau penyewaan. Terus dalam pasal 169 dijelaskan bahwa suatu benda yang rusak yang sudah dibeli oleh salah satu pihak anggota akad kerjasama mufawadah dan dapat dikembalikan oleh pihak anggota yang lain kepada pihak penjual. Ayat 2, pihak penjual dan atau pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat menuntut barang itu dari anggota syirka yang lain berdasarkan jaminan. Adapun keuntungan yang diperoleh dalam syirka ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkanya, yaitu ditanggung oleh para pihak pemodal sesuai porsi modal, atau ditanggung pemodal saja. Dalam pasal 170 dijelaskan bahwa kerjasama mufawadah disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota syirka harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan. Pasal 171 menjelaskan setiap anggota dalam akad kerjasama mufawadah dilarang menambah harta dalam bentuk modal maupun uang tunai atau harta tunai yang melebihi dari modal kerjasama. Pasal 172, jika syarat dalam akad syirka mufawadah tidak terpenuhi, maka kerjasama tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak menjadi syirkah al-inan. Selanjutnya, yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapat untung, maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Mengenai syirkah wujuh ini terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syar'i itu dari pasal 140 sampai dengan 145. Dalam pasal 140 dijelaskan ayat 1 itu kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. Ayat 2, dalam melakukan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. Ayat 3, pembagian keuntungan dalam syirkah wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ayat 4, benda yang tidak laku dijual dikembalikan kepada pihak pemilik. Ayat 5, apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut. Dalam pasal 141 dijelaskan, ayat 1, setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. Ayat 2, masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. Ayat 3, seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya. Terus dalam pasal 142 dijelaskan dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerja sama harus cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 143, suatu akad kerjasama dengan saham yang sama terkandung syarat suatu akad atau jaminan kafalah. Pasal 144, suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama hanya termasuk akad keagenan atau wakalah dan tidak mengandung akad jaminan atau kafalah. Pasal 145, setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dengan yang lain. Pembagian syirkah wujuh ini ditentukan berdasarkan kesepakatan.
Jika kesepakatan diawali bagi sesuai modal, maka pembagiannya sesuai modal. Namun, jika kesepakatan keuntungan dibagi rata, maka keuntungan tersebut dibagi rata. Selanjutnya ada mudharabah musytarakah. Mudharabah musytarakah ini adalah bentuk akad mudharabah yang dalam kegiatan usahanya mudharib atau pengelola modal atau dana menyertakan dana yang dimilikinya atau syirkah untuk diinvestasikan secara bersama-sama. Dalam mudharabah musyarakah ini, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad musyarakah. Pemilik modal musyarakah atau mustarik memperoleh bagian hasil usaha sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah. Dijelaskan dalam pasal 178, perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerja sama. Pasal 179 ayat 1, pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dinilai secara proporsional. Ayat 2, apabila para pihak tidak memperjana apabila mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan, sedangkan mereka yang hanya menyertakan keahliannya mendapatkan bagian yang sama dengan pemodal terendah. Mungkin cukup dari penjelasannya. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak dipahami, nanti dalam diskusi boleh ditanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.